Oke guys, semoga kalian bisa dengar ya apa yang terjadi dengan raketku ini. Jadi langkah pertama solusinya yaitu melepas mata itik atau grommet. Jadi mata itik itu ada beberapa macam yang aku temui di raket ini ada 3 macam. Yang satu agak lebar atau yang ditindih itu, jadi kayak cemet itu nggak bisa keluar, aku nggak bisa dorong keluar kalau yang lebar gitu. Tapi yang mencungul-mencungul atau yang kecil-kecil ini aku masih bisa dorong keluar. Aku pakai alat bantu kayak plastik itu yang biasa dipakai buat mobil ya. Itu aku dorong separuh, terus nanti aku tarik dari sisi belakang atau di sisi luarnya aku tarik. Tapi ada beberapa yang lengket soalnya ini bekas udah pernah disenar ya, jadinya ada yang lengket sama framenya jadi harus dipaksa keluar. Aku pakai tang potong. Tang potongnya aku pakai tang potong plastik yang bagian belakangnya itu trapeze atau rata. Beli murah-murah aja yang 8 ribuan ada kok. Tapi di pasaran atau di toko yang nyenar biasanya mereka pakai alat khusus. Alatnya seperti ini dan harganya cukup mahal ya. Jadi aku nggak mau beli karena ini kan cuman buat coba-coba aja. Ini aku pakai tang potong udah bisa ditarik kok. Dan hati-hati ya jangan terlalu mencet ininya tangnya nanti grometnya rusak. Jadi harus lebih hati-hati cuma ditempel aja terus ditarik ke arah luar. Nah ini aku coba separuh dulu ngeluarin mata itiknya dan ada yang lebar-lebar ada 4 kalau nggak salah itu nggak bisa dilepas jadi aku biarin. Terus aku kocok-kocok lagi ternyata kok ini ya masih ada yang bunyi. Nah ini bunyi kericik-kericik itu karena framenya itu hollow atau bolong gitu. Jadi kayak pipa, nggak buntu. Kalau terakhir aku bongkar raket yang mereknya Yoneng harganya 1 jutaan, itu di dalamnya ada kayak foam. Jadi nggak mungkin bolong atau nggak mungkin bisa bunyi kayak gini. Nah itu mungkin bedanya ya raket yang murah sama mahal itu ada bedanya. Walaupun ini juga nggak murah-murah amat ya. Ini harganya 700 ribu tapi lah kok gini. Oke lanjut ya kita semprot pakai kompresor biar ada kalau ada debrisnya atau sisa-sisa bor itu bisa terbang sendiri. Waktu aku coba tiup itu kok nggak kelihatan ada yang jatuh ya. Terus niupnya juga aku langsung tiup langsung, terus ada yang aku tutupin lubangnya dari belakang, terus aku tiup di atasnya. Dengan harapan bisa keluar ke lubang sebelahnya gitu. Tapi ternyata setelah aku coba habis di kompresor, itu waktu aku ayun-ayun masih ada bunyi yang ini, bunyi kericik-kericik, tapi udah nggak terlalu parah, tapi masih ada. Nah itu karena aku masih setengah kerjanya ya, jadi aku soalnya takut ngelepasin semua nanti aku gak bisa kembaliin, jadi aku lepasin setengah, terus aku coba pakai kompresor. Ternyata di sisi satunya ada juga yang bunyi kericik-kericik, jadi langsung kita lanjut pasang grommet dan lepas grommet yang di sisi satunya. Ini kalian bisa lihat grommetnya itu beda, yang ini lebih panjang, yang ini lebih pendek. Kita cecerin ya. Nah, tuh ya kan. Satu lebih panjang, satunya lebih pendek. Nah, buat yang lebih panjang, kalian taruhnya itu di frame yang nggak ada kolongannya atau nggak ada gotnya ini ya. Jadi dia perlu yang lebih panjang soalnya perlu bisa tembus sampai ke dalam.
Kalau ini ada gotnya atau kolongannya, berarti kan dia lebih tipis. Masuknya di situ. Oke, kita masukin aja seperti pedoman yang aku tadi bilang. Kadang ada memang yang nggak bisa masuk itu karena grommetnya karena udah pernah disenar ya, jadi agak bengkok. Nah itu kalian perlu perbaiki sedikit. Jadi kalau aku di lubang yang kecil, yang di bagian dalamnya itu aku masukin kayak obeng yang kecil sendiri. Terus kayak dilurusin gitu pakai obengnya dan juga dengan bantuan tang lancip yang kecil ya, yang biasanya buat elektronik gitu. Itu atau kalau nggak punya kalian bisa pakai pinset dan bisa dipencet-pencet aja dikit. Tapi pelan-pelan ya, jangan sampai terlalu keras. Biasanya itu mata itiknya itu cemet atau modelnya udah oval atau gepeng. Makanya dia itu sulit untuk masuk ke dalam ini ya, lubangnya frame. Jadi perlu kita putar 90 derajat terus dipencet biar mata itiknya itu kembali bulat. Nah ini aku contohin ya, jadi itu kan kelihatan kayak buntu, walaupun sebenarnya nggak buntu, tapi kita mau buka lagi biar ada lubang lagi. Terus karena itu udah gepeng, jadi kita putar 90 derajat terus dipencet lagi biar kembali bulat lagi dan itu bisa masuk lebih gampang. Terus kita dorong-dorong sebenarnya nggak perlu ya. Ini cuman biar nggak cepet lepas saja. Nanti kalau udah dibawa ke tukang senar, nanti bisa ngepres sendiri atau bisa masuk lebih dalam sendiri. Nah ini udah aku tiup lagi ya pakai kompresor, terus udah kembaliin dan hasilnya kalian bisa dengar sendiri. Menurutku sih udah bersih, jadi setelah ini kalian bisa kerasin lagi suara videonya biar kalian bisa denger ya. Sekarang habis di kompresor itu seperti apa. Nggak bunyi. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Next aku punya raket satu lagi yang retak ujungnya. Udah aku lem, tapi ini ada yang aneh. Jadi waktu aku kasih ayun-ayun di sisi yang ini, itu raketnya nggak bunyi. Tapi waktu aku balik, itu bunyi kayak cetek 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 gitu. Bunyinya kecil banget, mungkin nggak ketangkep sama kamera ya. Jadi aku masih nggak tahu penyebabnya apa. Apakah retaknya itu nambah atau mungkin perlu dilem lagi. Jadi ini lagi aku cari tahu penyebabnya apa. Oke guys, video kali ini semoga membantu dan semoga bermanfaat. Semoga aku cepat nemuin penyebabnya kenapa raketku ini kok bunyi tek 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 tek. Tapi kalau dibalik kok enggak. Nanti kalau aku berhasil untuk mengatasinya, aku akan bikin videonya lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.